Bismillah. Alhamdulillah. Hadzana lihada. Hadzana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah. Kita bertemu lagi pada siang hari ini. Siang hari yang terlihat agak dingin sekarang, agak mendung. Yang kita teruskan di pelajaran tadabbur Al-Quran mengenai bagaimana fadilah mentadabburi Al-Quran. Di antaranya adalah meraih hidayah. Tentunya setiap kita senantiasa memohon hidayah itu. Di sholat tentunya ya, kita senantiasa baca ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus ya. Dan pula hidayah senantiasa kita juga minta ketika pada sholat ya, ada doa-doa khusus ya agar kita terus dalam hidayah, berupa hidayah ilmu ya, atau hidayah irsyad ya, petunjuk ya, yang tentunya sudah ada ya, yaitu Al-Quran dan juga As-Sunnah ya, maupun taufik, hidayah taufik. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa Al-Quran juga adalah hidayah taufik bagi orang-orang yang bertakwa. Pak Jun. Mangkat. Pak Jun. Ya, saya ngide. Martono. Yani disebutkan dalam surah Al-Baqarah yang kita sudah hafal ya. Ayat yang kedua, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin ya. Itulah Alkitab, maksudnya Al-Quran ya, yang tidak ada keraguan padanya sebagai hidayah untuk orang-orang yang bertakwa. Apa itu hudan lil muttaqin? Hudan itu adalah apa-apa yang menghasilkan hidayah dari kesesatan dan syubhat, dan apa-apa yang membimbing untuk meniti jalan-jalan yang bermanfaat, yang tentunya juga bagaimana Al-Quran mempunyai fungsi itu ya, sebagai hidayah. Dan tentunya pula ibaratnya sebuah petunjuk ya yang kita gunakan. Petunjuk jalan itu ya, itu yang mengarahkan kita pada apa yang kita tuju ya. Nah, kita tidak akan mendapatkan apa yang kita tuju kalau kita tidak mengikuti petunjuk ya.
maka akan sesat atau akan ragu-ragu ya gitu. Maka disinilah peran Al-Quran ya. Dan juga apa-apa yang membimbing, karena dengan Al-Quran juga bisa meniti jalan-jalan yang bermanfaat. Karena itu hudan tidak dikatakan untuk kemaslahatan si fulan, bukan hanya untuk seorang saja atau untuk si fulanah ya, kepentingan si fulanah, tidak juga. Karena itu dikatakannya, difirmankan oleh Allah, maknanya umum, yaitu Al-Quran sebagai hidayah untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. Bukan hanya di dunia, tapi di akhirat juga. Itulah Al-Quran. Bisa sebagai ini apa itu? Parat ya intinya. Ya, Membela kita ya. ya pembela nanti di akhirat. Pasti hisab. Ya, jadi syafaat. Syafaat. Nah, kita juga sering mencari yang namanya kemaslahatan ya. Akan tetapi kemaslahatan yang kita capai itu hanyalah ya sementara ya. Kadang dari harta atau tahta gitu ya. Ya hanyalah sementara, yang kebanyakan dari harta maupun tahta ataupun yang kita miliki itu ya kebanyakan tidak dimanfaatkan. Ya bisa saja itu kan dimanfaatkan kan, harta tahta kita juga untuk misalnya ya sebagaimana tentunya juga kita pernah menjadi ketua, ya kita manfaatkan untuk program-program yang bermanfaat ya. Dan itu tentunya juga bisa jadi walaupun kita sudah maksimalkan dengan hal-hal yang bermanfaat, tetap tahta harta kita pasti senantiasa nanti disesali. Beda dengan Al-Quran, kita tidak akan pernah menyesal ya. Walaupun tidak menguasainya, kita tidak akan menyesal ya. Diinfakkan. Iya. Ya, harta bisa diinfakkan, tahta ya dimanfaatkan juga untuk buat masjid ya, jalan. untuk membuat program-program yang syar'i yang bermanfaat atau untuk memberdayakan gitu ya. Kekuasaan lah Ya melalui kekuasaan gitu ya. Hanya saja tentu tetap ya, jadi saya juga kalau pernah menjadi ketua gitu ya, tetap merasa kurang lah gitu, sangat kurang lah gitu ya kalau melihat introspeksi diri gitu ya, jauh gitu lah dari benar-benar jabatan yang bisa kalau dikatakan ya Allah alam menyelamatkan atau tidaknya ya gitu. Ya pasti merasa kurang lah gitu dan merasa menyesal gitu ya. Walaupun tentunya juga ya ada kemanfaatan tuh ya dari hal itu ya, tapi tetap diri ini ya merasa kekurangan karena memang tidak ada yang sempurna ya. Menurut saya itu, dan pasti apa yang kita miliki pasti akan disesali juga ya. Suatu saat juga ya. Nah, beda Al-Quran kalau tidak dikuasai gitu ya, ya kita tidak akan pernah menyesal, karena memang bagaimana setiap
hurufnya berpahala ya, walaupun tidak bisa juga ada 2 pahala tuh. Hanya paling kita menyesal kenapa bukan dari dulu aja dekat dengan Al-Quran. Nah itu mungkin paling nyesalnya, kenapa bukan dari dulu gitu ya, kita Amalkan. ya amalkan atau hijrah dengan Al-Quran tuh ya. Susah Nah, itu. mengamalkannya gitu, perintahnya kan. Padahal ini kemaslahatan dunia dan akhirat ya. Bukan hanya yang sementara tuh ya. Baca mah bisa tapi mengamalkan Iya. terus ini sholat tuh zakat bayar zakat perintah gitu kan. Dan Al-Quran juga membimbing hamba dalam masalah usul pokok ya, masalah akidah dan furu cabang ya. Di antaranya fikih juga ya, syariat ya, menjelaskan kebenaran dari kebatilan, yang sahih dari yang dhaif, menjelaskan kepada mereka bagaimana seharusnya meniti jalan-jalan yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Artinya memang sudah dijelaskan bagaimana metode untuk bahagia dunia dan akhirat, untuk bermanfaat dunia dan akhirat. Karena hakikatnya kita mencari bahagia ya. Siapa yang tidak mau bahagia? Pasti semua ingin bahagia. Jadi selamat dunia sama akhiratnya. Ya, selamat dunia dan akhirat itu ya. Dan tentunya juga dalam setiap langkah, dalam setiap perbuatan yang kita hasilkan ini untuk kebahagiaan. Tapi apakah hanyalah kebahagiaan sementara? Tidak demikian juga ya. Bukan hanya yang zahir saja, tapi bagaimana kebahagiaan yang pola hakikatnya lebih pada dunia dan akhirat. Setiap orang itu pasti punya definisi bahagia itu beda-beda ya. Ada yang bahagia itu ya ketika ia sudah diberikan sesuatu, disenangi oleh seseorang, diperhatikan oleh seseorang, itu dia bahagia gitu. Ada yang bahagia itu ketika ya dia hatinya sudah tenang ya, tenang, sudah melaksanakan tugas ya gitu, dia merasa bahagia ya gitu. Atau pula ada yang bahagia karena kebahagiaannya itu adalah ketika dirinya sudah mencapai apa yang dia inginkan ya, mencapai ya, katakanlah dia tidak bahagia kalau tidak mengoleksi harta ya. Dia tidak bahagia kalau tidak mengoleksi HP atau tidak mengoleksi kendaraan dan sebagainya. Itu juga ada bahagia katanya gitu itu ya. Ada yang dia bahagia melalui sesuatu yang memang dia sukanya, itu hiburan gitu ya. Nah, dia melihat hiburan dia itu bahagia gitu. Ya pastilah itu, setiap orang juga ingin dihibur gitu, pastilah itu. Semua orang ingin dapat hiburan ya, butuh hiburan ya. Dan sealim-alimnya orang itu ya
pasti ingin hiburan tuh ya gitu. Ada yang sealim-alimnya orang tuh ya, seorang guru suka ya mungkin dia suka juga main game, cuman gamenya nggak game-game yang maksiat ya. Ya walaupun game biasa lah gitu, tapi kan game maksiat lah gitu. Oh, ya. Ada juga seperti itu ya gitu. Ada juga dia sehebat-hebatnya, sesoleh-solehnya dia juga ada. Dia suka pada mendengarkan hal-hal yang menyenangkan dirinya gitu ya. Nah itulah bahagia lah gitu. Banyaklah definisi bahagia itu. Ada yang bahagia, oh saya berhasil melaksanakan tugas saya sebagai karyawan dan sebagainya. Ada yang dia bahagia, dia sudah bahagia ketika disenangkan oleh pasangannya dan sebagainya. Itu silakan saja bahagia gitu ya. Ya. Tapi kebahagiaan mana yang nantinya akan senantiasa menjadi kebahagiaan yang terus-menerus barokah hingga sampai ke akhirat nanti. Nah itu. Nah makanya dengan Al-Quran ini, caranya dengan Al-Quran. Ya. Rumah hidup lah ya Al-Quran ya. Nah bahkan dikatakan juga Al-Quran itu hudal linnas, hudal lil muttaqin ya. Ada juga. Hidayah untuk manusia ya, dan juga hudal lil muttaqin. Sebagai orang-orang yang bertakwa, hidayahnya itu karena Al-Quran sendiri adalah hidayah untuk seluruh manusia juga. Karena bagaimanapun ketika benar-benar manusia mengamalkan Al-Qurannya, maka akan tercapai kedamaian, keamanan, ya, kesejahteraan, ya, gitu. Saya pernah ini ya mengatakan mungkin berkali-kali itu ya, apa yang bisa mengatasi kemacetan ya? Apakah dengan hanya pelebaran jalan, penambahan transportasi dan sebagainya gitu? Nah, saya katakan seperti ini, agar tidak macet ya caranya jangan hubud dunia gitu aja gitu kan, jangan hubud dunia, jangan cinta dunia gitu. Nggak beli mobil ya. Bukan nggak boleh mobil ya, silakan aja mau beli mobil, transportasi ya itu kan mau beli mobil, mau beli kendaraan silakan saja ya, itu kebutuhan ya, kebutuhannya iya. Cuman hubud dunia ini kan manusia itu ya pada asalnya kan memperebutkan dunia dan pasti melalui jalan-jalan gitu ya gitu. Tapi kalau orang sudah benar-benar dia kecintaannya pada akhirat, dia arahkan ya kendaraannya itu untuk akhirat ya. Hanya saja pasti banyak di jalan-jalan itu ya memang kebanyakan mereka mencari dunia karena hubud dunia gitu, bukan karena hubud akhirah gitu ya. Nah makanya ketika orang mencarinya itu lagi bukan luar. Nah orang mencarinya itu ya pasti
gemar mencarinya ya gitu. Mereka dengan kendaraan-kendaraan mereka ya gitu mencari dunia karena kecintaan kepada dunia ya gitu. Nah beda kalau hubul akhirah ya. Ketika mendapatkan dunia ya syukur alhamdulillah, tidak mendapatkannya ya Sabar. sabar ya. Dan tentunya juga ketika Allah memberikan kesempatan untuk mencarinya ya dia tentunya juga senantiasa dia prioritaskan waktunya juga. Tapi kalau Allah tidak memberikan kesempatan ya dia perkuat dengan doa. Nah, itu. Sehingga kalau dia berakhirnya juga bisa jadi di antara mereka ada yang memenuhi jalan, ada yang juga tidak memenuhi jalan. Artinya kalau orang sudah hubul akhirah ya paling berapa orang yang melewati jalan-jalan raya, melewati jalan-jalan tol gitu ya, kan sedikit sedikit. Maka dengan itu hilanglah kemacetan, itu caranya, metode menghilangkan kemacetan. Jadi jangan hubul dunia gitu caranya, beratnya ilmu gitu, berat ilmu iman. Nah itu, dan semua juga butuh dunia ya. Tapi bagaimana ketika dunia itu dicari bukan karena hubul dunia, tapi karena hubul akhirah juga ya. Kadang-kadang suka hiji yang dua. Nah itu ya lah manusia ya. Mama keluar kena obat yang hiji sewang gitu. Nah, iya. Jadi macet. Iya gitu. Tidak cukup dengan satu lembah, manusia itu ingin nambah 2 lembah, 3 lembah dan seterusnya. Nah, jadi salah satu metode kita untuk bisa maslahat dunia dan akhirat ya. Tadi kan kalau mengatasi kemaksiatan bisa ingin kesejahteraannya dengan Al-Quran juga ya, gitu. Al-Quran membimbing kita ya, untuk wabtagu min fadlillah ya. Fadlillah itu ya tidak hanya fadlillah dari segi mencari karunia Allah itu ya dengan bekerja, tapi banyak sarana-sarana ya. Untuk dia wabtagu min fadlillah itu ya. Ya orang tidak hanya sekarang dengan bekerja, dengan bisnis ya. Atau dengan banyak sekarang metodenya ya. Bahkan orang yang diam saja di rumah YouTubean tuh bisa dapat orang gitu ya, dapat uang, dapat cuan lah gitu. Itu bisa mereka, apalagi zaman sekarang banyak gitu Online-nya. iya. Maka dengan Al-Quran bagaimana sih kita mencari kesejahteraan itu gitu ya, dengan tidak jauh dari ridho Allah gitu ya, apapun profesi kita gitu ya. Nah, itu ada bimbingannya dan Al-Quran ya gitu. Apalagi perkara dunia yang kita cari ya, kebahagiaan ya, setiap orang ingin bahagia ya, dengan Al-Quran juga. Bagaimana Rasulullah SAW dan juga bagaimana mereka orang-orang yang soleh itu, mereka membimbing untuk bahagia dalam kehidupannya ya. Luqman Al-Hakim juga diantaranya ya, bukan nabi, bukan rasul, tapi bagaimana dia membimbing anak-anaknya ya agar bertauhid. Nah, itu kan membawa kebahagiaan tauhid ya. Ya. Agar berbuat baik pada orang tua. Ya, itu kan juga membawa kebahagiaan juga ya. Kayaknya orang ya kalau tidak berbuat baik pada orang tua ya buat apa juga ya. Dia tidak membawa kebahagiaan gitu. Air.
Nah itu juga ya, apalagi yang dicari kesehatan. Saya sih Riz air aduh Apa air galon? itu galon air kangen di kangen terus Restu bantuan tuh air ke situ No. air Oh. Restu. ayo sari Di cai cenah nus sakar nus. Gimana? Cai mandi. Nuan we heula. Ya. Lagi ini tuh. Masuk. Kan bisa di pause nanti. Jangan bisa ini. Hah? Ini rekamannya bisa di pause, cuman itu mesti nanti kembali lagi dari awal itunya. Kalau di pause. Lanjut ya. ya Sudah saya mana? Ya mencari kebahagiaan ya gitu. Kan diajarkan juga oleh Luqman ya, oleh Rasulullah juga diajarkan ya. Bagaimana ya kalau kita baca surat At-Tahrim, surat Al-Ahzab ya. Tuh. Bahwa Rasul sebagai uswatun hasanah gitu ya. Allah. Ya santai dulu. Nah, belum ini hujannya ya. hujan gitu Belum, baru mendung. berkuek Jadi Rasulullah sebagai uswatun hasanah termasuk juga pada istri-istrinya ya. kalau orang biasa yang di Al-Quran Luqman sama siapa ya Luqman orang biasa gitu. Bisa ada lagi ya Luqman baru Luqman yang saya ingat ya. surat Luqman ya Ya kalau Ya, apa punya, yang bukan Nabi dan Rasul ya diantaranya juga Maryam gitu. Maryam binti Imran. Lut Nabi ya Lut lah Nabi. kita doa jangan batu mau Lut Nah bisa baca surat ya, Al-Ahzab ya. hiji-hiji itu Apalagi yang dicari oleh manusia banyak ya. Pastinya Al-Quran itu adalah petunjuknya itu. Menjadi kesehatan ya ada dalam Al-Quran juga ya. Kalau minta ibati ma razaqnakum kan itu intinya mah ya. yunfikun kalau yunfikun artinya apa Yang bukan mah berinfak. Nah itu diantaranya ya. Orang itu ya nggak butuh spend berapa, bahkan mau berapa juta ya setiap harinya untuk kesehatan aja ya. Atau berapa ratus ribu ya. Berapa ratus ribu untuk kesehatan ya.
bahkan ada yang spend 100.000 buat kesehatan, ujung-ujungnya sakit juga gitu. Kita boro-boro spend untuk kesehatan tuh ya, nyimpen buat kesehatan kita boro-boro. Untuk makan. Ya untuk makan aja kan Makan. kadang ya ini gitu ya, ribet ya kadang itu ya untuk makan juga. Mereka yang bisa nge-save buat makan, buat kesehatan, tapi ujung-ujungnya sakit juga gitu. Kan enggak sih. Maka simpel kalau sudah dengan Al-Quran mah simpel tuh ya betul. Untuk kesehatan ya kulu min thayyibati ma razaqnakum. Nah itu, makanlah yang baik-baik kan. Untuk ibahnya. Iya, dan misalnya harta yang dihasilkan, nah itu. Ya itu kan kadang-kadang kan kita ngambil gaji dari bank kemana. Itu. Ya harus dipindahkan ke rumah dulu. Harta yang dihasilkan dari harta yang halal. Harta yang halal, kemudian juga tentunya juga dari usaha yang halal, dari jalan-jalan yang halal. Itu dengan Al-Quran. Kita teruskan nih yang ada di tulisan ya. Ini Al-Quran juga hidayah untuk manusia ya. Ya semua yang dicari itu bisa. Kalau kita ini kan petunjuknya hidup ya. Iya. Petunjuknya ada dalam Al-Quran. Dari mulai apa saja usaha. Iya. Bagi waris. Iya. Nikah. Ada. Dan Al-Quran kalau mencari sesuatunya itu ya tidak hanyalah sementara, tapi untuk bahagia dunia dan akhirat. Nah itu. Ya untungnya ya. Artinya jadi kita punya pegangan. Iya. Dulu kan hanya baca tapi nggak tahu apa ini tujuannya surat ini gitu kan. Adapun orang-orang yang buruk sama sekali tidak mau mempelajarinya ya. Nah, mereka tidak mau mempelajari Al-Quran, bahkan ya membaca sekalipun tidak mau ya. Dan tidak mau menerima hidayah Allah. Maka hujah pun tidak tegak pada mereka ya. Tidak mendapatkan hidayah mereka ya. Dan mereka tidak dapat mengambil manfaat darinya karena keburukan mereka. Hidayah sudah tersedia ya, yang irsyad, tapi tidak mau mengambilnya, sehingga tidak menjadi hidayah taufik. Nah, bagaikan air kan tadi tidak diambil aja gitu ya. Itu bukan jadi hidayah taufik ya. Air kalau tidak diambil ya tidak jadi manfaat ya. Biarkan saja gitu kan. Ya kita juga Al-Quran gitu. Kalau tidak dibaca, tidak dipelajari gitu ya, tidak diamalkan, apalagi ya. Nah, sedangkan orang-orang yang bertakwa yang melakukan sebab terbesar untuk meraih hidayah, yaitu dengan ketakwaan yang pada hakikatnya adalah mengambil apa yang dapat melindungi dirinya dari kemurkaan dan azab Allah dengan cara mempraktekkan perintahnya dan menjauhi larangannya. Itulah ketakwaan. Mereka mendapatkan hidayah dan dapat mengambil manfaat besar dari ayat-ayat Al-Quran dan juga diantaranya ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat tentang ciptaan Allah itu ya, diantaranya ya. Maka hidayah itu ada dua macam. Hidayah ada bentuknya penjelasan atau irsyad tadi ya, atau bayan boleh disebut itu, dan hidayah taufik. Bagi orang-orang yang bertakwa,
dia bisa meraih dua hidayah itu. Sedangkan selainnya hanyalah ya tidak mendapatkan hidayah taufik. Hanyalah orang-orang yang bertakwa yang mendapatkan hidayah irsyad maupun taufik. Padahal hidayah irsyad ya, tanpa disertai dengan hidayah taufik ya, untuk mengamalkannya bukanlah hidayah hakiki dan sempurna. Nah itu, ini ada hadis panjang ya. Nah Al-Quran ya, tentunya juga kalau tidak disertai dengan mengamalkannya ya bukan hidayah ya, jadi taufik, bukan jadi taufik, bukan pula menjadi sumber hidayah yang benar-benar menunjukkan kita kalau tidak dibaca ya, membaca unggul tapi kayak menjalankan ya atau ya membaca tanpa mengamalkan ya. Sekarang kan cuma nggak tahu artinya yang nggak bisa mengamalkan ya. Tahsin aja dulu kan, tahsin doang gitu ya, tahsin Al-Quran tapi tidak tahsinul ibadah gitu ya, tidak tahsinul amal gitu ya gitu ya. Tahsin Al-Quran aja gitu ya, hanya membaguskan bacaannya aja ya, tidak menjadi dari daya taufik juga gitu. Yang itu qiraat gitu ya. Kalau kita tahsin Al-Quran itu harusnya juga mendorong kita untuk memperbaiki ibadah kita, memperbaiki amal kita, itu juga ya harusnya ya. Dengan tahsin Al-Quran harusnya lebih semangat kita itu untuk mengamalkan Al-Quran juga gitu, harusnya gitu ya gitu. Cuman kan kebanyakan orang hanya sekedar bacaan saja gitu ya, memperbagus bacaan ya gitu, nggak mengamalkan isinya ya itu tidak mengamalkan isinya gitu, maknanya apa ya, perintahnya ya. Kalau memang perintah kadang-kadang ya bisa ya. ya. Hanyalah cangkangnya saja lah gitu, tapi tidak dengan isinya gitu. Nah ada sebuah hadis nih, panjang tapi hadisnya ini. Nah ini aja paling, ini hadis ini sebagai penutup aja ya, nanti kita kaji apa yang menghalangi hidayah itu ya. Nah ini hadisnya bahwa Nabi mengumpamakan hidayah yang beliau bawa bagaikan air hujan yang menimpa tanah. Luar biasa ya manfaat air hujan itu. Di antara tanah tersebut ada yang gembur dan subur, ada pula yang keras yang hanya menahan air ya, dan ada pula yang tandus. Dengan sabdanya mataluma ba'asanillahu bihi minal huda wal ilmi kamasalil goisil kasiri asoba aldon. Perumpamaan hidayah dan ilmu yang Allah utus aku dengannya bagaikan air hujan yang deras yang menimpa tanah. Fakana minha naqiyatun qabilatil ma'a. Di antara tanah tersebut ada yang subur yang dapat menerima air ya. Ada tanah itu bisa menerima air ya, tanah itu. Ada juga di antaranya juga ya, bukan hanya menerima air,
Fa'am batatil. Kal wal usbal kathir. Kal itu apa ya? Dan menumbuhkan tanaman ya. Menumbuhkan tanaman atau maka ya, bisa itu juga kan. Sini kan pakai kata apa, berarti maka ya. Cuma di sini maknanya, di sini diterjemahnya pakai dan ya. Maka ya, maka menumbuhkan tanaman dan rumputan yang banyak ya. Kalau ya benar, bisa juga itu artinya ya. Menumbuhkan tanaman dan rumputan yang banyak. Jadi dengan tanah itu bisa menerima air ya, bisa dia menghasilkan ya. Panas lagi ya. Jadi subur ya. Iya. Iya, jadi subur tanahnya. Tanaman padi, Ya itu. kelapa. Tanahnya bisa menerima air, kemudian juga menumbuhkan tanaman itu dan rumputannya banyak ya. Nah, itu jadi tanah yang pertama itu subur ya. Nah, keadaan yang kedua, wakanat minha aja dibu sakatil ma'a. Di antara tanah tersebut ya. Nih. Ada tanah yang keras ya. Jadi ada tanah juga yang kedua nih ya. Tanahnya keras. Yang cuman bisa menahan air doang gitu ya. Tanahnya itu. Cuman bisa ya, menahan air. Fanafa'allahu bihan nas. Maka Allah memberi manfaat dengannya kepada manusia. Fasyaribu wasaqau waraza'u. Sabaraha? Ini sih pakai apa gitu? Tong beli taksi seri atau 3.000 tuh beli tas di sana. Biasa. Tong Irman teh gitu ah. Mana? Terus andung eta ih. Itu lo di 13 ya 500 deui ya. Aye, tadi beli. Emang minta ih. Itu saya nanya dibayar, gimana lu ke pasar? Oh, minta ke. Sampai mana tadi teh? Terus masih senus. Mana ya? Tanah yang bisa menahan air. Nama es tak kelebihan. Tong gula ya. Tanah yang bisa menahan air kan bisa memberi manfaat kepada manusia maksudnya. Sehingga mereka dapat minum ya. Nah, dapat minum dan mengairi ladang. Nah, itu ya. Kalau di Arab tandus gitu. Tapi itu kan yang bisa subur juga ya, maksudnya walaupun tandus kelihatannya tapi bisa menghasilkan gitu ya. Beda itu mah, Sedikit makan teh. Nggak tahu beda apa sih itunya ya. Tadi sedikit makan teh. apa. Sini teh tahunya. Jangan sambung diri emak. Ya kalau tanah di Arab mah ya walaupun kelihatannya tandus ya, tapi ya untuk beberapa tanaman yang memang hidup di sana mah bisa ini ya gitu. Kita kurma kan. Iya, Di Indonesia malah nggak buahan. iya. Terus di Gasibu depannya kan nggak pernah buahan.
tinggi nanti udah ada jodoh-jodoh kan. Ini nanti dibawa ya. Ya. Dicipin dah. Lanjut ya. Yang ketiga. Nah ini ya saya ada tugas petarki nih. Insya Allah. Yang ketiga itu mana di santai dari sorry. Sobat oh ya wa sobat minha taifatan ukhra innaha iya anun la tumsiku ma'an wala tumbitu kal'an padalika masaluman fakiha fi dinillahi wa nafa'a huma ba'asanillahu bih fa'alima wa'allama wa masaluman lam yarfa bidalika roksan walam yakbal mudamullahi alladhi ursil tubih. Kita lebih cepat ya. Ini yang ketiga. Dan ada tanah lain yang tertimpa hujan, sebuah tanah yang tandus yang tidak dapat menahan air, tidak juga menumbuhkan tanaman. Nah ini kan seperti yang di Arab tadi yang tanyakan bisa. Tapi ini beda lagi dengan tanah yang di Arab kan walaupun kelihatannya tandus, ya, itu mah kelihatannya tandus, ya. Tapi tanaman tertentu bisa itu kalau yang di Arab. Tapi kalau yang ini tanahnya, ya, yang dalam hadis ini adalah tanahnya itu tertimpa hujan, ya, tapi tandus, tidak dapat menahan air si tanahnya itu, tidak juga menumbuhkan tanaman. Nah, itu. Jadi beda dengan tanah yang di Arab. Kan beda tanah di Arabnya ya. Buat tumbuhan tertentu bisa, ya. Buat korma atau sebagainya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah, maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanda kedua itu adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah yang ketiga, ya, perumpamaan mereka yang tidak mau menerima hidayah yang aku bawa. Jadi tanah yang pertama tadi kan tanah yang pertama yang dapat menerima air dan menumbuhkan tanaman dan rumputan adalah mereka yang paham din Allah, ya, faqih, ya, maka bermanfaat baginya, ya, gitu. Terus tanah yang kedua, tanah yang menahan air saja, gitu ya, yang cuma bisa ngasih buat minum dan mengairi ladang, gitu ya, itu adalah orang yang
tidak mengamalkan ilmu ya gitu. Ya cuman bisa ngasih itu aja ya, manfaat aja gitu ya, manfaat. Kan itu cuman si tanah tadi ya, sekedar minum doang, sekedar minum bisa mengairi ladang gitu ya gitu. Tapi yang kedua ini juga, misalnya orang yang tidak mengamalkan ilmu ya cuman bisa itu doang, memberikan manfaat di dunia saja gitu. Nah, beda lagi tanah yang ketiga, yaitu orang yang tidak mau menerima hidayah sama sekali, tidak mau menerima hidayah yang dibawa oleh Nabi, adalah ya mereka tanahnya tandus, tidak bisa menumbuhkan tanaman. Nah itu, ya. Nah itu. Karena itu tanah adalah perumpamaan hati manusia. Hati yang subur itulah yang bermanfaat baginya hidayah Al-Quran. Ia dapat meraih manfaat darinya, sehingga cahaya Al-Quran semakin menambah cahaya iman di hatinya. Oleh karena itu, seorang yang ingin meraih hidayah Al-Quran, hendaklah membandingkan hatinya dari segala macam penyakit yang dapat menghalangi sinar hidayah tersebut ya. Nah, apa saja penyakit itu atau apa saja yang menghalangi hidayah itu, nanti kita akan jelaskan di pertemuan berikutnya. Nah, itu saja dahulu ya yang bisa disampaikan. Wa'alaikumsalam. Insyaallah kita lanjutkan besok pada sholat asar ya. Nanti di Jumat ya, nanti dikontak lagi ya buat Jumat, biasanya pada asar ya. Saya pada asar ya, kosong ya. Insyaallah ya. Ini Maman gimana? Belum tahu. Belum lihat. Berlofik, walakuminkum. Aqul qamli hada wa astagfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.